Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari Aulia dengan NIM 2121233. Baik, saya akan menjelaskan materi dari materi yang ke-7 sampai materi yang ke-13 untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah akhlak. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai akhlak terhadap diri kita sendiri. Nah, sebelum kita membahas apa itu akhlak terhadap diri kita sendiri, kita harus mengetahui apa itu akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata khuluq yang artinya adalah perangai, tabiat, budi pekerti. Sedangkan beristilah adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sesungguhnya aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dalam riwayat lain menjelaskan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling mulia di sisi Allah? Nah, Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, dari dua riwayat ini menjelaskan betapa pentingnya akhlak itu. Rasulullah saja diutus ke muka bumi ini, tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak terhadap diri kita sendiri. Akhlak terhadap diri kita sendiri adalah suatu perbuatan, sikap terhadap diri pribadi kita, baik jasmani ataupun rohani. Nah, bagaimana kita mau berakhlak kepada lingkungan, kepada orang lain, atau yang lainnya, sedangkan kepada diri kita saja kita tidak mampu? Alangkah lebih baiknya kita terapkan dulu akhlak yang baik terhadap diri kita, baru kita berakhlak pula kepada masyarakat, orang lain, dan lain sebagainya. Kita harus bisa berperilaku adil kepada diri kita. Jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal yang akan membahayakan jiwa kita. Nah, bagaimana caranya? Misalnya untuk jasmani kita, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengatur pola makan, mengatur pola istirahat, rajin olahraga, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk rohani kita, yaitu dengan rajin membaca Al-Quran, rajin sedekah, rajin beribadah, mencari rezeki dengan cara yang halal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memelihara akhlak yang baik terhadap diri kita? Yaitu pertama, dengan istiqomah. Istiqomah artinya adalah teguh pendirian terhadap keyakinan keimanan kita, walaupun ada cobaan dan tantangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Hud ayat 12 yang artinya, maka tetaplah kamu di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu dan orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kita harus selalu berada di jalan Allah. Dan percayalah, ketika kita berada di jalan yang benar, di jalannya Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Yang kedua yaitu adalah sabar. Sabar adalah menahan diri kita dari hal-hal yang tidak kita sukai karena mengharapkan ridha Allah. Baik itu karena amarah, emosi, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang ketiga adalah ifah. Ifah adalah menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik atau dari hal-hal yang akan merusak, yang akan merendahkan, yang akan menjatuhkan. Nah, yang keempat itu adalah zuhud. Zuhud artinya adalah memelihara diri atau menjauhkan diri kita dari kecondongan terhadap duniawi. Nah, kita sebagai manusia, sebagai orang mukmin, kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ingatlah, dunia itu hanya sementara, akhiratlah yang kekal. Jika kita sibuk
dengan dunia, melupakan akhirat. Ingatlah, dunia hanya sementara. Nah, ketika kita sibuk bekerja, ketika ada suara azan, maka tinggalkanlah pekerjaan, lalu laksanakanlah sholat. Baik, materi yang kedua, yaitu adalah akhlak terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, yang memberi kita kasih sayang, orang yang rela menaruhkan atau mempertaruhkan jiwanya demi kita. Kenapa kita harus berakhlak kepada orang tua? Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Falamma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali mengatakan kepada keduanya, dan jangan sekali-sekali membentaknya, dan katakanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Tidak hanya itu, dalam riwayat atau suatu hadis dijelaskan bahwa dari Abdullah Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, sholat tepat waktu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis dan ayat Al-Quran ini menjelaskan berapa pentingnya akhlak kepada orang tua. Allah saja memerintahkan kita berakhlak yang baik kepada orang tua. Bagaimana cara kita berakhlak yang baik kepada orang tua? Yaitu dengan menaati perkataan orang tua, tidak membangkang kepada orang tua, tidak membentak orang tua, menjaga perkataan perbuatan sehingga tidak menyakiti orang tua, membanggakan, membahagiakan orang tua, baik telah meninggal ataupun masih ada. Kita harus berbakti kepada orang tua. Atau ketika kita hendak melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu, mintalah ridho kepada orang tua, mintalah doa kepada orang tua. Karena ingatlah, ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dari sini kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya akhlak kepada orang tua. Apa manfaat dari berakhlak kepada orang tua? Yaitu akan dimudahkan rezeki, akan dibukakan pintu surga, akan dipanjangkan umur kita, doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah, dan akan mendapatkan balasan baik dunia ataupun akhirat. Lantas kenapa sekarang ini banyak orang yang durhaka kepada orang tua? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena kebodohan mereka terhadap apa itu berbakti kepada orang tua. Kebodohan mereka apa yang didapat jika durhaka kepada orang tua. Yang kedua yaitu adalah karena lingkungan. Yang ketiga adalah karena pertemanan. Apa dampak dari durhaka kepada orang tua? Akan disempitkan rezeki, akan ditutup pintu neraka baginya, akan mendapatkan kesulitan, dan akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus berbakti kepada orang tua, apapun itu. Ingatlah, orang tua itu sangat berjasa kepada kita, sedangkan kita tidak akan mampu, walaupun sebesar biji zarah pun kita tidak akan mampu membalas jasa orang tua. Baik,
Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu akhlak kepada orang lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang butuh orang lain. Pada hakikatnya, manusia ini butuh orang lain karena makhluk sosial. Nah, bagaimana cara kita berakhlak kepada orang lain? Yang pertama adalah ihsan, berbuat baik. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, apapun itu bentuknya. Ihsan ini ada 3 aspek. Yang pertama ada akhlak, ibadah, dan muamalah. Nah, yang kedua yaitu adalah tawadu. Tawadu adalah rendah hati. Kita harus bersikap rendah hati. Kita tidak boleh sombong, apapun itu. Kita tidak boleh merasa lebih baik, lebih pintar, lebih kaya dari orang lain. Tapi ketika kita mempunyai kelebihan, apapun itu, cobalah merendah. Nah, yang ketiga yaitu adalah ta'awun. Ta'awun adalah saling menolong. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain, maka salinglah tolong menolong. Karena hakikatnya kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, ketika ada yang membutuhkan, kita bantu. Ketika ada yang sakit, kita jenguk. Ketika ada yang meninggal, kita pergi takziah, menyantuni fakir miskin, menjaga aib orang lain, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah tafakul. Tafakul artinya adalah kita menolong orang lain dengan cara memberikan berupa investasi aset sehingga orang tersebut dapat mendirikan sebuah tempat pekerjaan bagi dia. Nah, yang kelima adalah tasamuh. Tasamuh artinya adalah toleransi. Di Indonesia kita mengenal yang namanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, itu. Kita dalam kehidupan kita akan menemukan berbagai macam latar belakang. Dan ingatlah bahwa kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Apapun itu kita harus toleransi. Nah, yang keenam adalah persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah artinya adalah persaudaraan. Nah, persaudaraan ini dibagi menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah kita sesama muslim. Itu saling menjaga, saling melindungi, saling membantu. Nah, selanjutnya itu adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah yaitu adalah ukhuwah kita dalam bertanah air, berbangsa, bernegara. Nah, walaupun kita berbeda-beda, walaupun terdiri dari suku, bangsa, agama, ras, budaya, warna kulit yang berbeda-beda, ingatlah, kita bersaudara, kita harus saling membantu dan saling melindungi. Nah, selanjutnya adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah ukhuwah kita dengan semua manusia yang ada di bumi ini. Ingat, kita semua adalah saudara. Nah, baik. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tentang akhlak terhadap lingkungan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki derajat paling tinggi dari makhluk lainnya. Karena manusia mendapatkan sebuah hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu manusia dijadikan khalifah di muka bumi oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai ayat Quran yang menjelaskan bahwa manusia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Dia berhak memanfaatkan segala sumber daya yang ada di muka bumi ini, dan dia wajib untuk menjaganya. Nah, tapi kenapa? Karena bumi ini menjadi rusak. Kenapa? Nah, ingat, akhlak terhadap lingkungan ini sangat penting. Karena apa? Misalnya, pohon. Tanpa pohon, kita pasti akan sulit mencari udara bersih. Maka kita akan sulit bernafas. Bukankah begitu? Tanpa pohon, mungkin akan terjadi longsor di mana-mana. Tanpa sayuran, mungkin kita akan kekurangan gizi. Tanpa ikan, tanpa ayam, tanpa daging sapi, mungkin kita akan kekurangan gizi.
Bukankah begitu? Nah, lingkungan itu sangat penting bagi kita. Alangkah lebih baiknya kita merawat lingkungan tersebut, karena Allah juga telah mengamanahkan kepada kita untuk melindungi lingkungan kita, yaitu dengan cara melakukan tebang pilih, reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah pabrik sembarangan, tidak melakukan bom di laut, dan lain sebagainya. Nah, materi yang kelima yaitu adalah hubungan akhlak dengan dengan psikologi. Nah, psikologi berasal dari kata psike dan logos. Psike ini artinya adalah jiwa dan logos artinya adalah ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang membahas tentang jiwa. Nah, psikologi ini adalah ilmu yang membahas tentang jiwa yang meliputi tentang perasaan, sedih, senang, kasih sayang, perilaku, kehendak, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan akhlak seperti mana yang saya jelaskan tadi, bahwa suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Nah, jadi antara psikologi dengan akhlak ini sangat berhubungan karena sama-sama objeknya itu adalah manusia. Secara tidak langsung, setiap manusia itu mempunyai kecondongan rohaniyah terhadap yang baik dan rohaniyah yang terhadap kecondongan yang buruk. Dari hubungan psikologi dengan ilmu akhlak ini akan kita dapatkan, yaitu jika jiwa seseorang itu baik, maka akan melahirkan perilaku yang baik atau akhlak yang baik. Jika jiwa seseorang itu buruk, maka akan melahirkan perilaku yang buruk atau akhlak yang buruk. Nah, jadi disinilah letak hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu akhlak. Nah, dari mempelajari ilmu psikologi kita dapat mengembangkan yaitu yang namanya ilmu akhlak. Baik, materi yang keenam yaitu tentang hubungan ilmu akhlak dengan sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosio dan logos. Sosio artinya adalah kawan, logos adalah ilmu. Sosiologi artinya adalah ilmu yang membahas tentang berkawan, atau secara luas adalah ilmu yang membahas tentang kemasyarakatan. Nah, lalu bagaimana hubungan antara sosiologi dengan ilmu akhlak? Hubungannya adalah ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, sedangkan manusia ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kemasyarakatan karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, kemasyarakatan ini merupakan objek pembahasan dari sosiologi. Nah, jadi hubungan antara sosiologi dengan ilmu akhlak ini sangat berkaitan karena sosiologi dapat membantu ilmu akhlak dalam mengembangkan ilmu akhlak. Nah, bagaimana? Misalnya dengan tetangga, kita harus saling menghargai tetangga kita. Kita harus menjaga perkataan perbuatan kita agar tidak menyakiti tetangga kita. Nah, misalnya dengan lingkungan, yaitu dengan menjaga flora fauna, jangan menebang pohon secara liar, membuang sampah pada tempatnya. Kepada non-muslim, kita harus selalu berbuat baik kepada mereka. Kita menghargai keyakinan mereka, kita menghargai kegiatan-kegiatan agamanya. Baik. Nah, materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu tentang kedudukan akhlak dalam pendidikan. Akhlak sangat penting. Pendidikan juga sangat penting. Karena jika kita tanpa pendidikan, maka kita akan sama saja seperti orang bodoh yang tak tahu apapun. Nah, apalagi di zaman sekarang. Jika kita tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai ilmu, maka kita akan dijajah orang. Maka kita akan dibodoh-bodohi oleh orang. Nah, ilmu itu sangat penting. Sebagaimana Allah pun mengatakan bahwa orang yang paling tinggi derajatnya itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Nah, tapi ilmu jika tidak dibarengi oleh akhlak atau diikuti oleh akhlak, itu sama saja tidak ada gunanya, atau sama saja kayak hantu yang tidak ada wujudnya. Nah, jadi
ketika kita mempunyai ilmu, kita harus mempunyai akhlak yang baik pula. Karena jika ilmu tanpa akhlak itu tidak akan barokah. Tapi jika ilmu dibarengi oleh akhlak, maka ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah, menjadi bermanfaat baik diri kita sendiri, masyarakat, keluarga, dan lain-lainnya. Nah, sebagai contoh, jika seseorang mempunyai akhlak yang baik, tapi ilmunya cuma sedikit, itu pastikan lebih terpakai daripada orang yang mempunyai ilmu banyak tapi tidak punya akhlak. Pasti dia akan dikucilkan di masyarakat. Akhlak ini sangat penting karena ingatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ingat, ketika kita menuntut ilmu, kita harus mengutamakan juga akhlak, karena akhlak itu lebih utama. Jadi ketika kita berilmu, kita harus diiringi juga dengan akhlak yang baik juga, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Nah, misalnya ketika guru kita menerangkan, kita harus memperhatikannya. Guru kita menyuruh kita buat tugas, kita harus mengerjakannya. Kita harus menghargai guru kita, karena dari situlah ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi barokah. Nah, hiduplah seperti ilmu padi yang ketika berisi semakin berunduk. Maksudnya di sini adalah ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih, maka kita harus semakin merendahkan diri kita. Nah, itu merupakan bentuk kita berakhlak yang baik. Nah, kedudukan akhlak dalam pendidikan sangat penting dan harus kita terapkan. Baik, sekianlah penjelasan saya mengenai materi akhlak yang telah saya pelajari, dan jikalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.